saatnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, bertemu lagi di podcast KPU Kota Pekanbaru bersama saya Rianti Agustriani yang akan memandu bincang kita kali ini. Nah, teman pemilih dimanapun Anda berada, kali ini podcast KPU Kota Pekanbaru menghadirkan tamu yang sangat spesial, sangat istimewa dan sangat humble tentunya, yaitu anggota Komisioner KPU Republik Indonesia Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Bapak Agus Melas. Kita sapa beliau. Halo Bapak. Halo Mbak Yanti. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nah Bapak selamat datang di Kota Pekanbaru, khususnya di KPU Kota Pekanbaru. Terima kasih. Bagaimana nih Pak kesan-kesannya selama berada di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru? Saya tentu saya sangat bersyukur punya kesempatan ke Riau, dan memang ini sebenarnya sudah coba dijadwalkan jauh-jauh hari, tapi kesempatannya baru sekarang. Iya. Nah, kalau soal penyambutan segala macam luar biasa lah. Bahkan menurut saya ngerasa cukup berlebihan. Tapi ya semuanya sudah terganjar dengan baik, makanan, Iya. keramahan, termasuk juga bisa berinteraksi dengan teman-teman di KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Ya, baik, Gitu. alhamdulillah. Ya. Nah, kalau boleh tahu dalam rangka apa ya Pak Bapak datang ke Kota Pekanbaru, dalam rangka tugas seperti apa? Ya, sebenarnya ada dua agenda penting ya. Yang pertama tentu langsung bersilaturahmi dengan jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Memang posisinya ada acara rakor tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat nanti menjelang pemilu 2024. Nah, yang kedua ini juga agenda yang sebenarnya kewajiban saya yang terlambat saya hadir di sini karena posisi saya kan sekaligus menjadi koordinator wilayah untuk Provinsi Riau, tentu selain 4 provinsi lain. Nah, itu jadi tentu kalau dalam konteks Korwil tentu saya harus banyak mendengarkan problem-problem ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh jajaran kita di provinsi maupun kabupaten kota. Nanti tentu akan saya sampaikan ke pimpinan yang lain, atau kecuali dalam tingkat tertentu sepenuhnya dalam kuasa saya, tentu saya bisa bantu. Nah, nanti yang lain ya tentu terkait dengan kebijakan ya itu pleno di pimpinan. Tapi sejauh ini semua masalah sudah kita catat, dan saya juga sangat menghargai teman-teman KPU provinsi ya, terutama KPU Provinsi Riau yang sudah mengenali peta data yang sedang dihadapi berdasarkan pengalaman empirik 2019 lalu, termasuk nanti bagaimana mengantisipasi berbagai persoalan yang dulu pernah muncul untuk resikonya diminimalisir lah, semacam itu. Menurut saya prospek itu cukup menjanjikan untuk Provinsi Riau. Iya, gitu. benar. Nah, Bapak, tahapan pemilu sudah dimulai. Di antaranya tahapan yang paling penting dalam pemilu itu adalah partisipasi pemilih. Ya. Nah, Bapak adalah Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Republik Indonesia. Ya. Kira-kira apa nih Pak strategi untuk peningkatan partisipasi pemilih itu sendiri? Ya, yang jelas gini, kalau partisipasi pemilih kan memang bukan bagian dari tahapan. Iya, benar. Justru kalau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, dia harus menjadi semacam supporting system bagi divisi-divisi lain, terutama divisi yang menjalankan tugas-tugas teknis dan tahapan. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang paling penting adalah menyiapkan aparatur kita, terutama yang di Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, untuk bisa menjadi mendukung kerja-kerja pelaksanaan dari tahapan pemilu yang dilakukan oleh divisi-divisi terkait. Misalnya teknis, karena saat ini sejak tanggal 1 Agustus sampai nanti 14 Desember itu akan ada penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Tentu informasi tentang bagaimana bisnis proses, cara bekerja, alat bantu yang dipergunakan, termasuk update terkait dengan perkembangan lapangan, itu sedapat mungkin Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat itu harus membantu menyebarluaskan informasi itu. Termasuk nanti tanggal hari ini sore ini di Jakarta akan ada konferensi pers yang dilakukan oleh KPU RI, terutama Divisi SDM dalam rangka mempersiapkan pembentukan badan ad hoc. Nah, harapannya itu nanti bisa membantu membuka ruang bagi keterlibatan atau partisipasi masyarakat untuk langsung menjadi penyelenggara, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat
desa kelurahan dan tentu saja sampai ke tempat pemungutan suara. Di situ sih yang nanti juga termasuk saat ini kita siapkan sejumlah alat kampanye termasuk iklan layanan masyarakat. Ada 2 hal. Pertama, informasi tentang hari pencoblosan 14 Februari tahun 2024 dan yang kedua iklan layanan masyarakat untuk menggugah partisipasi masyarakat untuk memeriksa apakah yang bersangkutan sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, termasuk nanti lokasi TPS yang nanti akan kita mutakhirkan terus. Oke. Baik Pak, untuk pemilu 2024 tentunya memiliki kompleksitas ya Pak. Betul. Berhimpitan dengan tahapan pilkada, problem klasik seperti adanya sebagian orang yang apatis. Nah, kemudian ada situasi buzzer yang menguat dan seterusnya. Nah, kira-kira tantangan yang paling berat dihadapi oleh KPU dalam menyukseskan partisipasi pemilu itu apa itu Pak? Ya, yang jelas gini, pemilu itu kita punya tantangan memang setiap periode pemilu ya selalu ada tantangannya. Tetapi menjadikan satu persamaan persepsi di antara kita semua bahwa pemilu itu satu event yang bukan hanya eventnya KPU, bukan hanya eventnya partai politik atau peserta pemilu, tetapi ini satu event kenegaraan karena dia dalam konteks negara demokratis disediakan satu momentum melalui pemilu itu untuk mengganti pemerintahan, kemudian perpindahan kekuasaan itu berlangsung secara damai. Nah, termasuk juga sarana partisipasi masyarakat untuk melakukan penilaian, untuk memberikan persetujuan tentang wakil-wakil yang harus dipilih untuk kemudian menjalankan kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat. Nah, itu menurut saya persepsi ini yang menjadi satu tantangan tersendiri dan ini tentu membutuhkan berbagai metode, termasuk juga nanti membutuhkan keterlibatan aktif dari banyak pihak stakeholder selain KPU. Jadi suka tidak suka, meskipun KPU sebagai leading sektor dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi di dalamnya KPU harus menjalin komunikasi dan koordinasi yang sangat intensif dengan stakeholder utama, misalnya pemerintah, Komisi 2, nanti pemerintah daerah, termasuk juga dengan organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, nanti bergantung dinamika lokal ya, itu kan banyak hal. Oke. Nah, apa Pak kiat-kiat yang bisa Bapak sampaikan ke KPU Kota Pekanbaru, KPU Provinsi Riau, dan KPU Seprovinsi Riau? Bagaimana cara atau kiat untuk menyukseskan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2024 nanti? Ya, kalau kita lihat peta datanya ya, memang secara umum untuk Provinsi Riau atau kabupaten kota di Provinsi Riau secara umum memang cukup menjanjikan, tetapi tetap saja masing-masing tingkat lokal juga punya dinamikanya sendiri. Nanti tantangan dari misalnya partisipasi pemilih kalau misalnya di hari H itu di beberapa tempat memang lebih rendah lah tingkat partisipasinya dibanding daerah lain. Tetapi ini bukan karena KPU kabupaten kotanya yang kurang optimal bekerja, tetapi memang situasi lapangannya yang memang tidak memungkinkan untuk itu. Nah, kedua tantangan ke depan ya menurut saya kan kita harus menjawab segala kebutuhan atau atas proyeksi pemilu 2024. Misalnya lapisan pemilih kita di tahun 2024 itu kan kemungkinan akan didominasi antara 58 sampai 60% itu anak-anak muda. Nah, kalau anak-anak muda maka ada tantangan tersendiri bagi kita, misalnya terutama ya divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Karena anak-anak muda mereka sangat ramah dengan teknologi, optimalisasi teknologi informasi. Dan saya kira KPU sedang mengarah ke sana untuk menyiapkan segala instrumen yang bisa membantu mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam kerja-kerja tahapan. Tetapi kita juga harus sadar betul, yang namanya Indonesia itu bukan Jakarta, yang namanya Indonesia itu bukan kota Pekanbaru yang misalnya relatif infrastrukturnya terpenuhi, tapi Indonesia itu juga ada daerah-daerah lain, kepulauan kayak Meranti atau daerah-daerah yang hulu sungai ya, yang itu mungkin akses informasinya atau teknologi informasi sarana prasarananya masih kurang. Nah, oleh karena itu kalau misalnya saran saya kira gini, secara prinsip KPU dalam melakukan penyebarluasan informasi itu harus menyasar semua pihak. Sedapat mungkin jika memang infrastrukturnya tersedia maka memanfaatkan teknologi informasi. Tetapi dalam konteks lokal misalnya saya kira penyebaran informasi melalui tokoh-tokoh lokal,
kemudian budaya lokal, seni dan segala macam, itu sepanjang dia dinilai efektif maka itu harus dilakukan. Nah, nanti kalau misalnya peta datanya semacam ini, kami yang di KPU RI akan berbicara dalam konteks kebijakan, misalnya bagaimana kemudian ruang gerak anggarannya agar semua segmen dengan semua dinamikanya bisa dijangkau. Saya kira itu. Nah, kalau khusus yang Kota Pekanbaru, saya kira tidak banyak KPU Satker, KPU Kabupaten Kota ya, yang punya privilege misalnya seperti ini. Tidak semuanya mungkin sudah siap dengan perangkat pendukung yang menurut saya sangat luar biasa untuk ukuran kabupaten kota ya. Di situ sih, dan ini menurut saya ini luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Sama-sama Mbak. Nah, terakhir adakah pesan-pesan khusus Pak yang bisa Bapak sampaikan kepada seluruh penyelenggara pemilu di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau? Ya, yang jelas apa yang sudah kita alami dalam 5 kali pemilu terakhir, khususnya pelaksanaan pemilu 2019 dan Pilkada 2020, semuanya pada tahapan-tahapan awal menyisakan perasaan-perasaan pesimis ya, tetapi semua kita bisa lalui. Dan pesan saya satu, kalau mau berhasil ke depan, semakin penyelenggaraannya sukses dan resikonya makin bisa diminimalisir, tentu resiko-resiko negatif, ya suka tidak suka kita harus mengenali berbagai problem yang kemudian muncul di pemilu-pemilu sebelumnya untuk kemudian kita carikan masalah bersama. Karena yang paling penting kita menerima tidak bahwa itu masalah. Ketika kita sama-sama mengakui, oke, ini masalahnya, dan ketika persepsi kita tentang memandang satu persoalan itu sama, maka relatif lebih mudah untuk mencari solusi bersama atas problem-problem itu. Di situ. Benar. Baik Bapak, terima kasih sama-sama atas kehadirannya. Ya, sukses untuk KPU Kota Pekanbaru dan kantornya juga luar biasa. Kehormatan bagi kami bisa didatangi langsung oleh Komisioner KPU Republik Indonesia. Saya juga sangat merasa dapat penghargaan banyak lah. Iya, sebelumnya yang berkunjung ke sini pada periode sebelumnya Bapak Arief Budiman. Oh ya, Mas Nah, Ketua di sini periode yang baru Bapak hadir di sini, sebuah suatu kehormatan bagi kami. Sama-sama, sukses terus untuk KPU Kota Pekanbaru, khususnya Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat plus SDM kalau nggak salah ya. Oke, kami doakan semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Tuhan dalam menjalankan amanah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi Pak. Baik sobat pemilih dimanapun Anda berada, sekian tadi bincang kita bersama Komisioner KPU Republik Indonesia Bapak Agus Melas. Terus support kanal YouTube KPU Kota Pekanbaru dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih bersama data